Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal, saya dari kelas R001 dengan NIM A1A32573 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sini saya akan menganalisis buku tentang komunikasi antar budaya dari Dr. Dedi Mulyana MA dan Dr. Jalaluddin Rahman MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna budaya dan komunikasi. Budaya mencakup nilai norma dan kebiasaan yang membentuk cara seseorang berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Komunikasi antar budaya terjadi ketika dua orang atau lebih dari latar budaya berbeda saling bertukar pesan. Hubungan antar budaya dan komunikasi. Budaya menentukan bagaimana kita berbicara, mendengar, memberi isyarat, serta menafsirkan pesan. Tujuan komunikasi antar budaya: meningkatkan pemahaman, toleransi, serta kemampuan berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Pokok bahasanya, buku ini membahas teori para ahli seperti Edward T. Hall dan Gerhofstede yang menjelaskan perbedaan budaya melalui dimensi tertentu. Hambatan dalam komunikasi antar budaya. Pokok bahasa. Beberapa faktor sering menimbulkan kesalahpahaman antar budaya seperti perbedaan bahasa, makna kata, intonasi, dan ekspresi bisa berbeda di setiap budaya. Perbedaan nilai dan norma. Misalnya cara menunjukkan rasa hormat atau menolak ajakan berbeda antar budaya. Prasangka, penilaian negatif sebelum mengenal seseorang secara pribadi. Komunikasi nonverbal dalam konteks budaya. Buku ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya lewat kata-kata. Unsur nonverbal justru sering lebih kuat. Contohnya ekspresi wajah bisa berbeda makna antar budaya, atau senyum, tatapan mata, mimik, gerakan tubuh, dan gestur. Beberapa gestur bisa dianggap sopan di salah satu budaya, tapi kasar di budaya lain. Contohnya lagi seperti kontak mata. Di budaya tertentu, tanda kejujuran di budaya lain bisa dianggap tidak sopan. Jarak pribadi, orang dari budaya individualis biasanya menjaga jarak lebih jauh. Nada suara atau intonasi, cara berbicara lembut atau keras bisa menimbulkan kesalahpahaman antar budaya. Dan terakhir, komunikasi antar budaya di era globalisasi. Dampak globalisasi, dunia menjadi desa global. Interaksi lintas budaya semakin intens melalui pendidikan, bisnis, pariwisata, dan internet. Peran media massa dan teknologi. Media menyebarkan nilai-nilai lintas budaya, tapi juga bisa memperkuat stereotip. Tantangan di tempat kerja multikultural. Diperlukan kompetensi antar budaya dalam organisasi internasional. Contoh lain, pendidikan antar budaya diperlukan untuk menanamkan toleransi, kerjasama, dan saling menghargai. Jadi intinya, kesimpulannya, buku ini mengajarkan bahwa komunikasi antar budaya bukan sekedar bertukar kata, tapi bertukar makna dan nilai. Untuk menjadi komunikator antar budaya yang efektif, seorang harus memahami perbedaan budaya, menghindari prasangka, meningkatkan empati, dan terus belajar dari interaksi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari menganalisis buku ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.